wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'dini mahabbataka ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Pengurus Majelis Zikir Arafah berapa? 35. Juga para pengurus Zikir Arafah dari beberapa tempat yang hadir pada kesempatan ini. Juga yang saya hormati Bapak Ketua Pamal Pagar Mengundang Arafah Lampung. Ini pamalnya hansipnya Arafah. Nah, ketuanya Pak Hutman Jawari. Ini yang di samping kiri saya, yang masih muda. Khusus yang saya hormati Bapak Mas'ud sekeluarga yang selalu menyediakan waktu dan segalanya lah ya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manaqib dan amalia zikir ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah umur, diberi kesehatan lahir dan batin. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita sekarang ini kan sudah melewati bulan Rajab. Sekarang sudah di bulan Syaban. Dan nisfu Syaban tanggal berapa? Tanggal 3 ya, tanggal 2 malam tanggal 3. Jadi sudah menjadi suatu kebiasaan ikhwan TKN Suryalaya setiap malam nisfu Syaban kita melaksanakan sholat nisfu Syaban sebanyak 100 rakaat. Yang belum pernah nyoba-nyobalah nanti. Enak. Kalau dihitung 100, cuman kalau dilaksanakan sebentar, nggak sampai semalam selesai. Kadang-kadang jam 11 sudah selesai, jam 10. Ya tergantung imamnya juga. Kalau yang di mana tempo hari, yang di Bali tarawih 20 cuman 6 menit. Tapi kita tentu tidak seperti itu ya, walaupun banyak tetap saja kita laksanakan secara tartil. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, menyinggung sedikit tentang Isra Mi'raj. Ini sebenarnya mungkin sudah banyak disampaikan para kiai, para mubaligh. Ya. Salah satu diantaranya adalah Isra Mi'raj itu merupakan sebuah perjalanan yang dilaksanakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Sesuatu yang sudah ada di dalam Al-Quran itu merupakan petunjuk. Sesuai firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan untuk jadi petunjuk buat manusia. Nah, jadi kita tentu ya membaca Al-Quran itu bukan hanya membaca tulisan, ya, tetapi juga perlu kita memahami petunjuknya. Ini yang kadang-kadang kita lupa cari petunjuk.
Al-Quran kita baca, tapi kadang-kadang petunjuknya kita langgar. Contohnya satu ya, banyak kita baca ayat dan sering ya, waman azlama mimman mana'a masajidallah an yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Itu sering dibaca ayatnya. Kalau kita terjemahkan bahasa kitanya, manusia mana yang lebih zalim dari orang yang melarang zikir di masjid dan berusaha meruntuhkan masjid itu. Nah, kadang-kadang kita temui ada yang zikir di masjid, oh jangan zikir di masjid. Nah, kalau mau zikir ke Arafah aja. Ya. Nggak boleh. Jangan zikir keras-keras. Emang nggak boleh zikir keras-keras. Boleh nggak Bu zikir keras-keras? Ya nggak boleh lah. Ya, dosa. Keras. Zikirnya la ilaha illallah. Ya. Nah, cuman dengan suara yang agak keras itu ya, nggak keras banget, enggak keras dikit lah. Ya. Tujuannya supaya menegur diri kita ini. Ya. Diri kita ini kadang-kadang bebal juga. Ya, udah kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi masih aja begitu ada suara hayya 'ala shalah, masih aja kita berleha-leha untuk mengerjakan sholat. Mendingan kalau terlambat, kadang lewat. Nah, kata orang kalau dengar zuhur ya masih sibuk, begitu dengar azan asar nggak sempat. Kenapa? Dan masih di perjalanan pulang. Nah begitu maghrib kecapean katanya, begitu isya ketiduran, udah subuh kesiangan, lewat semua. Makanya perlu ya kita keraskan zikir itu, dihunjamkan dengan kuat dalam hati sanubari. Dan itu perintah ya. Di dalam Al-Quran ada ayat yang menceritakan tentang Nabi Musa meminta air kepada Allah. Jadi satu ketika Nabi Musa bersama pengikutnya kehausan, air nggak ada. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Tapi oleh Allah bukan hujan yang diturunkan, malah perintah wadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu, dia akan memancarkan 12 mata air. Ini. Jadi Nabi Musa pukulkan tongkatnya ke batu, keluar 12 mata air, sehingga kaumnya bisa minum dari masing-masing mata air yang mereka sudah paham di mana tempat mereka minum. Nah, inilah salah satu bentuk ya ayat Al-Quran itu berupa kisah, berupa cerita. Ya. Kadang-kadang kita lupa untuk memahami maksudnya, petunjuknya apa. Seperti kita memahami Isra Mi'raj, cerita Isra Mi'rajnya, tetapi petunjuknya kita lupa menemukannya. Nah, seperti memukulkan tongkat ke batu tadi, wadrib bi'asakal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu. Apa itu tongkat? Ya, makanya sakti betul tongkatnya Nabi Musa. Bisa dipukulkan batu keluar air, dipukulkan laut, belah lautnya, dilemparkan jadi ular. Pokoknya sakti lah tongkat Nabi Musa. Makanya kalau ketemu Pak belilah itu.
Tongkat Nabi Musa. Tongkat itu alat untuk berdiri. Ibarat orang tua, kalau tak pakai tongkat nggak bisa berdiri. Ya. Jangankan jalan, berdiri aja nggak sanggup kalau nggak pakai tongkat. Ini orang tua. Ya, jadi artinya tongkat itu alat untuk berdiri. Pertanyaannya, yang berdiri itu siapa? Apa yang harus berdiri? Yang harus berdiri di atas bumi ini adalah tauhid. Nah, makanya nabi-nabi sejak dari Adam alaihissalam sampai ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, semua menyampaikan tauhid. Ya, karena yang harus berdiri di atas dunia ini tauhid. Mana alatnya untuk berdiri? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, jadi tiba di tangan Nabi Adam disebut dengan miftahul jannah, kunci pembuka surga. Tiba di tangan Nabi Musa disebut tongkat. Tiba di Nabi Muhammad disebut burak. Itulah kalimat la ilaha illallah. Ya. Ya. Tiba di Nabi Adam disebut dengan kunci pembuka surga. Karena ceritanya Nabi Adam itu punya anak, salah satunya namanya Sis. Sis itu ganteng. Nabi Adam selalu membawa dia kemana-mana, dibawa. Sehingga Siti Hawa merasa cemburu, kok dibawa terus. Ya, sebagai istri kepingin juga lah, ya, menggendong, main sama anak. Ini enggak dibawa terus sama Adam alaihissalam. Kesedihan Siti Hawa ini diketahui sama iblis. Lalu iblis menyamar sebagai manusia, dia datangi Siti Hawa. Hawa, enggak usah bersedih hati. Saya sanggup menciptakan seorang anak persis seperti Sis itu. Nah, maka dijadikanlah oleh iblis itu seorang anak yang sama persis dengan Sis waktu masih kecil. Ya, sehingga sudah berdua sama, sehingga Nabi Adam bingung mana yang asli ya. Nah, dites, suruh lari. Siapa yang duluan nyampai, itulah anaknya. Sama sampainya, berangkatnya sama, nyampainya sama. Dites lagi, ya, ditaruh roti. Nah, lari, siapa yang duluan ngambil roti, ya, dia yang anak saya yang asli. Begitu disuruh, lari mereka berdua, sama persis. Nah, kebingungan, mana yang aslinya? Nah, akhirnya Nabi Adam menyuruh mereka berdua masuk surga. Nah, siapa yang masuk, itulah anak saya yang asli. Yang tidak bisa masuk, itu yang KW. Nah, anak KW. Nah, suruh masuk. Nah, nyatanya Nabi Sis yang bisa masuk. Nah, anak KW ini tadi nggak bisa. Kenapa? Karena Sis tahu di tepi pintu itu, di atas pintu itu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kuncinya. Nah, dia bisa masuk. Nah, si anak KW ini tadi nggak bisa karena nggak ngelihat, dia nggak tahu, nggak bisa masuk. Nah, akhirnya ini kedapatan, inilah yang asli. Maka la ilaha illallah itu kunci pembuka surga, miftahul jannah. Tiba di Nabi Musa namanya tongkat. Ya. Makanya tongkat Nabi Musa itu satu petunjuk sebenarnya. Nah, jadi apalagi sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wadrib bi'asokal hajar. Pukulkan tongkatmu ke batu. Famfajarat min husnata asyarata aina. Dia akan memunculkan 12 mata air. Tongkat itu kalimah la ilaha illallah. Maka kita dalam zikir ditarik la
ilaha illallah. Dipukulkan dengan kuat di hati sanubari. Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan dahsyat, suara keras. Jadi nggak bisa mendayu-dayu, Pak. Ya, kalau kita ikhwan TKN, ya, jelas zikirnya itu harus tegas. La ilaha illallah. Kuatnya ke dalam. Nah, ya, jangan ngapung. Nah, kadang-kadang ngapung. La ilallah, ngapung. Enggak. Hunjamkan dalam hati sanubari. La ilaha illallah. Sampai terasa betul, itu dipukulkan di hati sanubari sampai terasa panas di jantung. Nah, karena zikir ini menimbulkan nar dan nur. Nar artinya api, membakar semua dosa yang sudah pernah kita perbuat, dan nur cahaya memancar ke sekujur tubuh kita. Maka zikir itu 3 fungsinya. Yang pertama, fungsinya mengampuni dosa. Ya, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Nah, ini yang disebut dengan zikir ataqah. Ya. Nah, makanya di Arafah, ya, jamaah yang kelas tauhid wajib menyelesaikan zikir 100.000. Nah, untuk menebus diri kita dulu dari api neraka. Nah, tebus dulu. Ada ceritanya ayah saya, ya, dia mursyid TKN di kampung. Ya. Jadi ada muridnya mau masuk, disuruh zikir, ya, 70.000 dulu, ya, untuk menebus diri dari api neraka. Ya, karena itu hadis Nabi, ya, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, Allah lepaskan dia dari api neraka. Jadi ada seorang jamaah beliau belum sempat menyelesaikan zikir 70.000 itu, udah keburu meninggal. Nah, hari ketiga ayah saya itu mimpi ditemui oleh jamaahnya itu. Guru, katanya, tolong saya. Gimana cara saya menolong? Saya tebus saya dengan zikir, katanya. Kebetulan dia memang belum melaksanakan zikir. Saya susah, ya, saya sengsara, katanya. Nah, akhirnya terpaksa ayah saya melaksanakan zikir 70.000 atas nama beliau. Ini namanya membadalkan. Jadi boleh membadalkan itu kalau sudah meninggal dulu. Kalau masih hidup tidak boleh. Nah, itu satu. Yang kedua, yang membadalkan itu yang sudah selesai dulu zikirnya. Ya, untuk dirinya sudah selesai, baru bisa dia membadalkan orang lain. Dan juga yang dibadalkan itu sudah meninggal, gitu ya. Nah, begitu sudah selesai, datang lagi dia dalam mimpinya itu. Terima kasih guru, katanya. Alhamdulillah saya sudah lepas, saya sudah senang. Nah, ini salah satu kisahnya itu. Jadi itu artinya zikir la ilaha illallah itu menghapus dosa, itu satu, gitu ya. Yang kedua, mengobati penyakit. Nah, penyakit batin. Nah, banyak penyakit yang diderita oleh kita ini. Kadang-kadang bukan hanya satu penyakit, nah, sampai kronis, bahkan sudah komplikasi lagi. Ada iri, ada dengki, ada hasud, ya. Masya Allah, ada dendam. Nah, ini kan penyakit semua. Sombong ada. Nah, jadi penyakit hati. Nah, dengan zikir itu, insya Allah penyakit-penyakit batin itu mulai sembuh satu persatu. Kalau dulu misalnya belum belajar zikir, ngelihat kawan beli mobil, nah kita yang mabuk. Dari mana dia duit ini? Dia. Nah,
Kayaknya nggak mungkin lah dia beli mobil itu. Dia nggak tahu rupanya ngonten dia. Banyak duitnya. Nah, jadi orang lain mendapat, kita yang sibuk kita. Ini yang kata orang belayar, kita yang mabuk. Nah, kenapa? Karena penyakit hati dengan zikir itu saya sedikit demi sedikit mulai hilang. Kalau dulu nggak senang betul kalau ngeliat kawan dapat bahagia, ya. Jadi dia susah melihat orang senang. Nah, orang senang, dia sendiri yang susah. Nah, jadi oleh karena itu ya mengobati penyakit, banyak-banyak kita zikir. Jadi kalau kita sudah banyak zikir, masih juga terasa ada iri, ada dengki, ada dendam. Nah, tingkatkan zikirnya. Nah, bukan zikirnya yang salah, tetapi kita yang kurang dosisnya. Dosisnya masih kurang. Gimana enggak kurang? Sering 3 kali. Satu porsi itu 165, itu satu porsi. Ya, ibarat makan, ya kalau satu porsi kan bisa kenyang lah, satu piring. Ini enggak, 3 suap terus, kapan mau kenyang? Nah, jadi oleh karena itu ditingkatkan zikirnya, la ilaha illallahnya. Itu menyembuhkan penyakit. Yang ketiga, memperbaiki yang rusak. Itu zikir, fungsi zikir itu memperbaiki yang rusak. Nah, saya ambil contoh ya. Ini lampu. Lampu ini begitu dicetekkan nyala. Ya, terang kan? Ya. Kenapa kok bisa nyala begitu dicetekkan nyala? Karena kabelnya tersambung, setrumnya ada, boklamnya bagus. Maka langsung nyala dia. Tapi kalau begitu disetekan, enggak nyala, berarti ada yang rusak. Apakah kabelnya terputus, atau memang boklamnya mati, atau setrumnya memang enggak ada. Nah, maka dia enggak nyala. Nah, begitu juga kita ini. Nah, mestinya begitu dicetekkan, nyala. Hayya 'alas shalah. Itu kan lagi dicetekkan tak? Nah, kira-kira tergerak enggak mau sholat? As-salatu khairum minan naum. Langsung bangun. Nah, itu bagus itu. Boklamnya bagus, ada. Kabel tersambung, ada. Setrumnya ada. Setrum, mana setrum? Iman. Itu ibarat setrum, ada. Mana kabel? Telinga kita ngedengar. Ada. Mana boklamnya? Akal kita sehat. Nah, 3 itu. Akal sehat, telinga mendengar, imannya ada, pasti berangkat. Ya, begitu hayya 'alas shalah. Nah, ini sudah azan, berhenti dulu kerja, sholat dulu. Cuman kalau di kampung-kampung sebahagian, kadang-kadang begitu dengan azan asar bukannya sholat, ya, pedoman masak. Nah, ini dipanggilnya anaknya, tuh orang sudah azan di surau katanya kan, masaklah katanya. Nah, ini pedoman masak. Katanya. Ya boleh saja ya, tapi sholatnya jangan sampai tinggal kan gitu kan. Karena kalau sudah azan asar itu artinya sudah agak sore, wajarlah kalau ibu nyuruh anaknya masak itu ya. Cuman hanya nyuruh, jangan hanya nyuruh masak aja, sholat juga gitu. Nah, itu 3 itu ya. Jadi yang pertama mengampunkan dosa, yang kedua apa tadi? Menyembuhkan penyakit, yang ketiga memperbaiki yang rusak. Nah, makanya begitu talqin zikir, ngamalkan zikir, alhamdulillah setrumnya bertambah. Nah, kalau tadinya jarang-jarang sholat tahajud, nah sekarang sudah mulai tahajud. Nah, kalau tadinya jarang-jarang kita puasa Senin Kemis, nah sudah mulai puasa Senin Kemis. Kalau tadinya jarang-jarang kita sholat berjamaah di awal waktu, nah begitu sudah masuk tarekat, nah, sholat berjamaah di awal waktu. Kalau tadinya begitu salam ke kanan ke kiri, lantas jalan, Allahumma antas jalan. Nah, bukan Allah antas salam. Nah, tapi begitu sudah talqin zikir, nggak mau beranjak dari duduknya, zikir dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan sudah mulai ada peningkatan. Nah,
Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri petunjuk di hati kita mau belajar zikir, mau mengamalkan zikir. Nah, mudah-mudahan kita semua ya diberi keselamatan dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya. Jadi artinya tongkat itu tadi adalah zikir la ilaha illallah. Pukulkan tongkat ke batu yang keras. Mana batu yang keras? Ini hati kita ini. Ya. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswah. Kemudian hati mereka itu keras membatu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Nah, udah dikasih tahu ini zikir, ini perintah Allah dan Rasul, masih juga belum nerima. Ini zikir, ini kebutuhan kita, nggak mau juga. Ini dasar hukumnya, ini ayat, ini hadis, ini pendapat ulama, masih juga nggak tergerak. Itu keras hatinya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya, Nabi Musa diperintahkan Allah, wadrib bi'asokal hajar, pukulkan tongkatmu ke batu. Ya, pukulkan dengan kuat zikir la ilaha illallah di dalam hati sanubari. Fanfajarat min husnata asyarata aina. Dia akan memancarkan 12 mata air. Nah, akan meningkat ya. Ada mata air yang mengalir ke mata, mengalir ke pikiran, mengalir ke lidah, ke tangan, ke kaki, dan lain sebagainya lah. Sehingga jelas perjalanan hidup kita di atas dunia ini. Ya, enggak gelap ya, tahu tujuan. Ya. Jadi itu diantaranya ya tujuan dari ayat-ayat itu yang perlu kita cari, kita temukan. Termasuklah cerita tentang Isra Mi'raj. Nah, selama ini kan cerita Isra Mi'raj itu endingnya ke sholat. Rata-rata sholat. Ya, seolah peringatan Isra Mi'raj itu bukan lagi peringatan Isra Mi'raj, peringatan sholat. Ya. Padahal sebenarnya acaranya peringatan Isra Mi'raj. Jadi artinya apa sih tujuan Isra Mi'raj itu? Nah, kita kadang-kadang disuguhkan dengan cerita-cerita yang hanya sekedar menggembirakan, tetapi tidak disampaikan apa pedoman yang perlu kita ikuti dari peristiwa itu. Sedangkan itu kan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu petunjuk buat manusia. Kan jelas, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Petunjuk buat manusia. Nah, sekarang kita coba cari mana petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj itu untuk kita terapkan dalam hidup kita ini. Nah, di antaranya, ini antara lain ya. Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj itu kemana? Nah, kemana Bu? Ke Aqsa, terus Sidratul Muntaha, terus nah, itu kan perjalanan, tujuannya menghadap Allah. Nah, itu. Jadi tujuan Nabi melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj itu untuk menghadap Allah. Nah, kita ini mau menghadap Allah apa enggak? Mau, betul. Mau cepat apa melambat? Ya, ya semua manusia pasti akan menghadap Allah. Ya, jadi kalau mau selamat pulang ke Allah, contohlah Isra Mi'raj. Nah, jadi kalau saya lihat Isra Mi'raj itu ya torekat inilah sebenarnya. Perjalanan torekat. Ya, Isra Mi'raj itu. Perjalanan menuju Allah. Itu satu. Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan peristiwa Isra Mi'raj itu tujuannya untuk menghadap Allah. Sedangkan kita manusia akan juga menghadap Allah. Sama ya. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah sebut itu linuriyahu min ayatina. Karena kami
akan perlihatkan tanda kebesaran kami, kata Allah. Nah, jadi Allah memperlihatkan. Nah, dalam bahasa lain memperlihatkan itu memperagakan. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan. Nah, begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah, nah, kan gitu. Nah, Isra Mi'raj itu sebuah peragaan. Saya pikir Nabi Muhammad itu Mi'rajnya itu bukan hanya sekali, Pak. Ya, berulang-ulang. Ya. Cuman yang diperagakan cuman sekali. Ya. Ini Nabi Muhammad itu ya, menjalankan Isra Mi'raj itu bukan hanya sekali. Ya, tetapi yang diperagakan cuman sekali. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Karena kami ingin perlihatkan. Nah, memperlihatkan, memperagakan. Jadi artinya diperagakan, begini loh caranya kalau ingin menghadap Allah. Begini loh caranya kalau ingin selamat kembali kepada Allah. Itu satu, Pak, ya. Jadi Isra Mi'raj itu adalah sebuah peragaan cara kita untuk menghadap Allah, kembali kepada Allah dengan selamat. Yang kedua, ya, siapa yang menemani Nabi? Jibril. Ya, jadi Jibril itu menemani Nabi, ya, mulai dari membelah dadanya, mendatangkan kendaraan burak, mendampingi Nabi dalam perjalanan, nyuruh Nabi turun di Yasrib, di Madinah, sampai dijelaskan ini tempatmu hijrah bersama pengikutmu nanti. Turun pula di Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Turun pula di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Nah, di Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Nah, di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berkalam dengan Allah. Nah, disuruh turun, nah, sampailah di Masjid Aqsa. Jadi artinya Jibril itu mendampingi Nabi, ya, dalam perjalanan Isra Mi'raj, membimbing Nabi. Nah, jadi artinya tuh kalau mau hadap Allah mesti ada pembimbing. Nah, dalam bahasa tasawuf, bahasa tarekatnya namanya mursyid. Jadi kita kalau ingin menghadap Allah, nah carilah mursyid. Ya, makanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi itu mengatakan wajib bagi seorang hamba yang ingin usul kepada Allah mendapatkan seorang pembimbing yang dapat membawa ruhaniyahnya menghadap kepada Allah. Nah, itu wajib. Jadi bukan sunat, wajib. Kenapa? Kembali ke Allah itu wajib. Ya, ditengarai tidak bisa sampai tanpa pembimbing. Ma la yatimmul wajib illa bi fahuwa wajib, dalam kaidah usul fikih. Sesuatu yang wajib tidak akan tercapai melainkan dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu hukumnya wajib juga. Kembali ke Allah wajib, tidak bisa sampai tanpa pembimbing. Berarti mendapatkan seorang pembimbing hukumnya wajib juga. Nah, carilah pembimbing. Ya, mursyid yang dapat membimbing ruhaniyah kita untuk kembali kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi petunjuknya itu. Nah, jadi ada pembimbing. Nah, jadi oleh karena itu kita carilah. Kalau yang belum punya pembimbing, ya cari pembimbing. Siapa pembimbing kita? Pembimbing kita yang utama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, beliaulah yang membimbing kita. Ya, itu pembimbing utama. Ya. Tetapi kan secara fisik kita belum ketemu beliau. Ya, karena beliau hidupnya 1400 tahun yang lalu. Ya, sudah mendekati 1500 tahun. Sedangkan kita hidup di akhir zaman sekarang ini, gitu ya. Maka secara fisik kita belum ketemu beliau. Tetapi beliau sudah meninggalkan dua buah petunjuk. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada mastamassatum bihima kitaballah wa sunnata rasulih.
saya tinggalkan kepada kalian dua buah petunjuk yang kamu tak akan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, ini dua petunjuk ini. Nah, pedoman kita, ya. Tetapi kan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu berbahasa Arab. Nah, tidak semua kita bisa memahami bahasa Arab itu. Nah, lalu akhirnya Rasul menurunkan, mewariskan warisan yang ketiga. Al-ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama itu pewaris para nabi. Ya. Jadi ulama pewaris nabi, para nabi, ya deh. Jadi kita cari apa yang diwariskan para ulama itu dari para nabi. Tentu kita lihat apa yang diwariskan dari nabi ke nabi. Ya. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh nabi-nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Nah, ini rupanya yang diwariskan. Datang Nabi Adam alaihissalam bawa la ilaha illallah. Datang Nabi Idris la ilaha illallah. Datang pula Nabi Sulaiman bawa la ilaha illallah. Nabi Ibrahim datang bawa la ilaha illallah. Semua para nabi itu semua bawa kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Jadi kalau disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, artinya ulama yang menegakkan tauhid. Ya. Jadi bukan hanya sekedar berilmu banyak. Ulama kan ilmunya banyak. Ilmu ulamaun. Nah, ilmunya banyak. Jadi ya. Tapi bukan hanya ulama yang punya ilmu banyak, tapi ulama yang menegakkan tauhid, ya, yang membawa murid usul ke Allah. Nah, itu yang disebut dengan mursyid. Ya, tidak semuanya ulama itu yang berperan sebagai mursyid, sebagai pembimbing. Nah, kita cari, ya. Tapi mencari seorang guru mursyid itu susah. Kenapa susah? Karena seorang guru mursyid tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu juga mursyid. Karena mursyid itu nggak bisa ya dipilih, Pak. Nah, kita kompak saja misalnya, kita pilih siapa yang mau ditunjuk sebagai mursyid. Nah, nggak bisa. Umpamanya kita voting suara terbanyak, ya nggak bisa. Ya. Kalau milih kepala desa bisa lah, atau milih RT, ya dah. Dan mursyid itu tidak mesti turun temurun dari bapaknya langsung ke anaknya, dari ke anak langsung ke cucunya, enggak juga. Mursyid itu hak prerogatif Allah. Jadi tidak berhak kita mempertahankan mursyid, ya. Karena umpamanya bapak kita mursyid, harus anaknya jadi mursyid, belum tentu juga, Pak. Nah, Syekh Khatib, ya, mursyid TKN, lalu menunjuk Syekh Abdul Karim. Secara darah tidak ada hubungan darah. Nah, kemudian ada Syekh Tolhah di Cirebon, kemudian diteruskan oleh Abah Sepuh, diteruskan Abah Anom, ya. Nah, siapa lagi itu hak prerogatif Allah. Jadi bukan semacam dinasti kalau mursyid itu, ya. Hanya Allah yang menunjuk, yang menentukan. Bagaimana cara Allah menunjuknya? Nah, macam-macam. Itu hak prerogatif Allah. Misal, begitu ya. Allah gerakkan hak mursyid sebelumnya untuk menunjuk, ya, salah satu muridnya. Misalnya, ya, Syekh Khatib menunjuk Syekh Abdul Karim. Nah, itu kan ditunjuk langsung oleh Syekh mursyid, gitu ya. Tetapi yang lainnya enggak, gitu ya. Nah, kenapa? Karena Syekh Abdul Karim itu tidak menunjuk penggantinya. Maka wakil-wakil talqin yang ditunjuk Syekh Khatib dulu, ya, oleh muridnya, dianggaplah itulah mursyidnya. Nah, jadi dua jalur mursyid itu.
Yang pertama ditunjuk oleh guru mursyid sebelumnya, dan yang kedua diakui oleh muridnya. Ada. Jadi nggak bisa kita ditunjuk misalnya kita voting siapa sholat terbanyak, enggak, atau turun temurun, enggak juga. Ada. Jadi kita tidak berhak mempertahankan seorang guru mursyid harus dari keluarga kita, nggak bisa, Pak. Ada. Bisa saja ya seperti dari setelah lari ke Suryalaya kan gitu. Ya, begitu juga Syekh Khatib Sambas, Syekh Khatib itu kan orang Kalimantan, Sambas, Kalimantan Barat. Ya dah. Nunjuk Syekh Karim. Ya. Di apa namanya? Di Banten ya. Nah, kan gitu kan. Jadi itu Allah yang menunjuk. Cara Allah yaitu dua itu jalurnya. Yang pertama Allah gerakkan dan hati si mursyid untuk menunjuk salah seorang muridnya karena memang dinilai muridnya sudah mumpuni untuk memegang jabatan itu, gitu ya. Kalau tidak, ya, seorang wakil talqin atau yang bisa ditunjuk sebagai badal talqin atau wakil talqin membina jamaahnya. Oleh jamaahnya kemudian diakui, itulah pembimbing saya, katanya. Jamaah yang mengakuinya, gitu ya. Jadi bukan kita nyodor-nyodorkan diri kita jadi mursyid, enggak, gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan terkecoh, gitu ya. Oleh karena itulah mencari guru mursyid itu susah. Kenapa susah? Seorang guru mursyid tidak mengaku dirinya mursyid. Nah, sementara yang tidak mengaku mursyid belum tentu juga mursyid, ya. Oleh karena itu, nah, tinggal rasa kita, ya. Kalau kita dibimbing oleh guru kita, alhamdulillah, yang tadinya nggak kenal Allah menjadi kenal Allah, yang tadinya nggak rajin ibadah menjadi rajin ibadah, yang tadinya nggak tahu zikir menjadi tahu zikir. Itulah bimbingan seorang guru mursyid. Nah, berarti guru kita itulah pembimbing kita, gitu ya. Itulah diantaranya Bapak Ibu. Jadi ini petunjuk, ya. Kalau Nabi menghadap Allah dibimbing oleh Jibril alaihissalam, nah kita menghadap Allah mesti ada pembimbing. Nah, oleh karena itu kita carilah ulama-ulama yang membawa menegakkan tauhid, yang bisa membawa ruhaniyah kita untuk menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan seorang guru mursyid. Amin. Allahumma amin. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Ya, jadi petunjuknya apa? Petunjuknya carilah seorang pembimbing. Apa yang dilakukan Jibril setelah ketemu Nabi? Membelah dada. Nah, dikeluarkan jantungnya. Untuk apa? Dibersihkan. Dada itu lambang fisik, jantung itu lambang hati. Jadi artinya kalau kita ingin menghadap Allah mesti bersih lahir dan batin, itu ya. Bersih lahir dan batin. Bersih lahir misalnya, gitu ya. Kalau Syekh apa namanya Imam Al-Ghazali, ya, mengungkapkan cara kita membersihkan diri itu kan 4 langkah, kata beliau. Pertama, bersihkan dari hadas dan najis pakai air. Yang kedua, bersihkan anggota tubuh zahir, istighfar dan taubat. Yang ketiga, bersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Yang keempat, bersihkan ruh rabbani dengan mengenal diri. Nah, ini membersihkan diri kita ini. Jadi bersih zahir dulu, makanan kita yang halal, halal zatnya, halal sifatnya, itu ya. Nah, itu ya. Jadi artinya bersih zahir, pakaian kita, makanan kita, tempat kita, sebab barang yang haram itu akan berakibat, Pak. Jadi ada satu kisah, ada seorang sahabat ya tawaf di Ka'bah. Ya, ada seorang sahabat cerita sama Rasul, ya Rasul, itu ada seseorang, dia ini sudah 3 hari 3 malam ini, ya dia tawaf di Ka'bah sampai badan rambutnya kusut, ya, bajunya sudah kumal, ya dah. Enggak mandi. Kenapa? Saking khusyuknya dia tawaf, minta sesuatu kepada Allah sambil dia tawaf itu.
Cuman doanya itu sampai sekarang nggak terkabul ya Allah. Ya Rasul. Ya. Kenapa ya Rasul doanya kok nggak terkabul? Apa jawab Rasul? Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan Allah? Pakaiannya haram, makanannya haram, minumnya haram. Ya, perutnya selalu berisi barang haram. Nah, jadi yang haram-haram itu menghambat doa kita. Makanya harus bersih. Bersih pakaian, jangan pakaian yang diharamkan. Bersih makanan juga begitu, baik zat maupun sifat. Zat artinya bendanya itu harus yang halal. Sifat artinya cara mendapatkan juga harus yang halal. Misalnya ayam. Ayam itu kan binatang yang halal. Tapi kalau ayam tetangga masuk dapur lalu kita potong, kan? Nah, jadi haram jadinya. Nah, begitu juga misalnya duit itu nggak ada yang haram, Pak. Semua duit itu halal. Mau rupiah, mau dolar, mau rial, ya terserah lah. Ya, mau euro, itu halal semua. Ya, cuman kalau cara mendapatkannya tidak dibenarkan, itu jadi haram. Ya, duit kawan, ya kita ambil. Sumbangan orang, Pak. Ya, mau disedekahkan sama orang yang tidak mampu. Malah diambil pula. Uang orang, kita otak-atik angka, sehingga berubah. Korupsi namanya. Ya dah. Cuman itu kan korupsi itu kan bahasa halus, Pak. Ya, kalau bahasa kasarnya maling itulah. Ya dah. Cuman orang nyukur kalau maling ayam baru maling, tapi kalau duit banyak itu korupsi katanya, sama aja maling semua itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bersihkan zahir dulu. Nah, bersih batin. Jangan sombong mau belajar tasawuf kita sombong, ngaku diri kita pintar, punya ilmu atau nggak bisa. Maka ada kisah, ada cerita, ada seseorang ya pergi ke Jawa menemui seorang kiai, ada ya, bawa mobil, ya, kemudian pakaian necis, gitu ya, berangkat datang itu pakai jas, pakai dasi, gitu ya, pakai sepatu, nunggu kiai, ngomong, Pak Kiai, saya sengaja datang ke sini mau belajar tasawuf. Oh iya, kata Pak Kiai. Tunggu, belum juga diajarin, belum ditalkin. Minum semalam, belum juga. Sampai pagi. Begitu pagi ngomong lagi, Pak Kiai saya datang ke sini mau belajar tasawuf. Kata Pak Kiai, itu pembantu saya sudah seminggu ini pulang kampung. Jadi WC saya itu belum dibersihkan, sudah seminggu ini. Tolong bersihkan WC dulu. Suruh bersih WC dulu, Pak. Itu isyarat. Artinya ini WC nih. Ini yang keluar di sini kan kotoran nih. Ini WC nih. Bersihkan dulu, nenek. Ya. Mau belajar tasawuf tapi sombong, ngaku dirinya udah pintar, ngaku dirinya sudah berilmu, itu urung, Pak. Ngaku diri kita lebih baik dari orang lain, itu buang dulu itu. Makanya di Arafah ya, semua jamaah yang ikut pengajian mesti dari fikih dulu. Enggak peduli apakah dia kiai, apa doktor, profesor itu. Kalau mengaji di Arafah, duduk fikih dulu. Ada dulu ya, Pak Kiai mudiknya sudah banyak. Ya, Buya, saya mau ikut ngaji. Boleh Pak Kiai, cuman terus terang harus berpikir dulu Pak Kiai, bukan tidak menghargai ilmunya, cuman ya rindu dengan kebersamaan aja. Ya dah, nggak apa-apa, nanya. Duduk dia Pak, muridnya udah banyak, ada ribuan, ya, orang Kiai ikut ngaji. Nah, pas kalau dia ngaji pas di depan sekali itu, jarang di belakang, ya, dan jarang nyandar enggak. Kiainya udah tua juga. Nah, jadi kenapa harus dipikir dulu? Bukan tidak menghargai ilmunya, ingin kebersamaan. Buang dulu keakuan. Ngaku kita pejabat, ngaku kita orang kaya, ngaku kita ustadz. Buang dulu itu. Sama, maka saya bilang ngaji tasawuf itu harus dibuang segala atribut. Ya.
apakah dia Muhammadiyah, NU-nya, Persisnya, LDII-nya, jangan dipakai dulu itu. Sama di hadapan Allah. Makanya alhamdulillah yang ngaji ke Arafah itu, alhamdulillah kawan kita di Muhammadiyah ada, dari NU juga ada, dari Jaulah juga banyak, dari LDII ada yang masuk. Ya nggak apa-apa, kita tidak membeda-bedakan, semuanya hamba Allah semua. Nah, buang dulu identitas suku-suku. Tidak ada suku Lampung, suku Jawa, suku Palembang, enggak. Yang ada hamba Allah. Nah, itu jadi menghilangkan ego. Nah, itu dulu. Jadi bersihkan lahir dan batin. Maka digambarkan belah dada. Ya. Nah, di kita kalau sudah ketemu pembimbing, kalau Nabi kan ketemu Jibril, belah dada. Kalau kita ketemu pembimbing, apa yang dilakukan? Talqin zikir. Jadi talqin zikir itu ibarat belah dada. Nah, makanya begitu ketemu Jibril, ya, Nabi, apa dilakukan Jibril? Belah dada Nabi dulu. Nah, begitu juga kita ketemu seorang guru mursyid, ya, talqin zikir. Makanya kata Syekh Muhammad Al-Qurdi itu, ya, kalau kamu sudah menemukan seorang guru mursyid, jangan tinggalkan dia sebelum ruhmu dibawanya menghadap kepada Allah. Maksudnya, jangan hanya ngobrol, tapi talqin. Ini kan sehari suntuk ngobrol, ngalor ngidul, tapi nggak minta talqin dikir. Ya, seorang guru mursyid nggak mau talqin kalau dia nggak minta. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi belah dada itu isyaratnya talqin zikir. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita sudah menelusuri petunjuk itu. Ya, kita sudah talqin zikir. Ya, alhamdulillah setelah dibelah dadanya Nabi, didatangkan kendaraan. Apa kendaraannya? Burak. Nah, kendaraan burak. Burak ini kata Rasul itu kendaraan nabi-nabi sebelum aku. Ya, makanya disebut afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi burak itu la ilaha illallah, itulah burak itu. Jangan dibayangkan burak itu seperti muka wanita cantik, gitu, badannya binatang, gitu ya. Itu kan kiasan-kiasan aja, ya kan? Tapi yang intinya burak itu apa? Kendaraan itu adalah zikir kalimah la ilaha illallah. Makanya dalam riwayatnya itu burak ini kalau dia naik bukit, kaki depan pendek, belakang panjang. Turun bukit, yang depan panjang, belakang pendek. Artinya apa? Datar. Walaupun naik, tidak akan terjungkal ke belakang. Ya, walaupun turun, tidak akan terjun ke depan. Kenapa? Datar. Apa maksud datar ini? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tenang. Nah, itu datar. Bukankah hidup kita ini kan naik turun bukit? Naik bukit. Nah, susah Pak naik bukit toh. Ada saya dulu membimbing mahasiswa KKN di Suwoh, gitu ya. Itu ada satu bukit namanya Bukit Subhanallah. Jadi saya tanya sama yang bawa motor itu, Mas, kenapa nama bukit ini Bukit Subhanallah? Dulu Pak orang kan jalan kaki katanya dari Suwoh itu mau ke apa namanya, mau keluar ya, jalan kaki. Jadi begitu naik bukit itu sampai di puncak itu dia kecapean, istirahat, subhanallah. Makanya sampai bukit itu disebut Bukit Subhanallah. Nah, sama dia. Ya sebab memberikan satu nama itu kadang-kadang ya sesuai dengan kejadiannya. Dulu saya pergi ke Palembang sama Dwi itu, ya sama Jaya kalau nggak salah. Jadi ada satu kampung tuh namanya Hujan Mas. Ada kampung Hujan Mas. Masya Allah banyak benar masnya di sini nih. Sampai hujan mas. Gimana ceritanya? Rupanya ceritalah orang situ sebab namakan hujan mas itu.
Jadi zaman dulu katanya itu ya, ada orang jualan kain. Nah, bawa jualan kain itu keliling kampung itu. Pas hari hujan, ada yang ngasih tahu, "Mas, hujan, Mas." Nah, hujan, Mas. Berhenti dulu gitu ya. Nah, akhirnya ada keseringan hujan, Mas. Akhirnya kampung namanya hujan, apa nama kampung hujan, Mas. Masya Allah gitu ya. Jadi ya bukit tadi kenapa disebut bukit subhanallah? Karena susah naiknya. Begitu nyampai di atas, kecapean, mengucap subhanallah. Maka jadilah bukit namanya bukit subhanallah. Nah, bukankah kita ini juga turun naik bukit, Pak? Naik bukit, uang nggak punya, kontrakan habis, listrik nunggak, SPP anak belum bayar, istri mau melahirkan. Waduh, penem, duit nggak punya. Ya, mertua datang di kampung minta duit mau keriting pula. Ada umpama, ya. Ini kalau nggak ada zikir, Pak, oleng, Pak. Ada. Ini namanya naik. Tapi dengan adanya zikir, tenang. Ada. Turun, ya, turun bukit. Enak kan turun itu, uang banyak, mobil mewah, rumah bagus, gitu ya. Ya, istri 4. Ya. Nah, akhirnya Pak turun. Tapi kalau nggak ada zikir, bisa oleng juga, Pak. Ya, jangan dikira orang banyak duit itu tenang-tenang aja. Belum tentu, Pak. Tinggal bagaimana hatinya. Ya, jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini artinya burak itu naik bukit dia datar, turun bukit pun dia datar. Inilah zikir. Nah, kalau kita ngamalkan zikir, ingat hati kepada Allah, maka kita akan diberi Allah ketenangan dalam menghadapi berbagai macam masalah tadi. Nah, itulah burak. Itu satu. Yang kedua, si burak ini, ya, kan kalau kita dengar ceritanya itu kan, ya, indah, bagus. Burak itu diambil dari taman burak dalam surga. Ketika diambil Jibril, buraknya kurus, katanya gitu kan. Nah, kemudian dibawalah menghadap pada Nabi. Sampai di depan Nabi, ya, burak itu nggak bisa diam, kayak bergerak-bergerak terus begitu, sampai ditegur sama Jibril. Kenapa kok nggak bisa diam, kok bergerak-bergerak begini terus? Apa nggak mau ditunggangi oleh Muhammad? Ya, bukan begitu Jibril. Lalu apa? Sebelum Muhammad naik ke punggung saya minta Muhammad janji dulu sama saya. Mau Muhammad? Mau. Janji apa, burak? Wahai Muhammad, kalau kau sudah naik punggung saya, ya, ketika kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri, kata si burak. Ya, kata Nabi. Nah, si burak meminta lagi, ya Rasul, sebagai tanda persetujuan, tolong tanganmu yang mulia itu taruh dulu di punggung saya. Nah, akhirnya Nabi meletakkan tangannya di atas punggung burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung burak, si burak tadi senang gembira. Sampai-sampai tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya. Tinggi besar. Setinggi 40 hasta. Nah, ketika Nabi akan naik ke atas burak itu harus pakai tangga. Tiba-tiba datang ruhaniyah Sultan Aulia, menyediakan punggungnya dipijak oleh Rasul untuk naik ke atas burak. Ketika Rasul sedang memijak punggung Sultan Aulia, apa kata Rasul? Sekarang saya memijak punggungmu, kelak kau akan memijak punggung para wali Allah. Nah, mari kita lihat di sini. Apa petunjuknya ini? Ya, kan kita perlu mendapatkan petunjuknya itu. Burak itu tadi apa? Kalimah la ilaha illallah. Setelah ditinggalkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, kalimat ini nggak dipakai orang lagi, Pak. Orang sudah nyembah api, sudah nyembah berhala, sudah nyembah matahari. Kata, kalimat yang satu ini nggak dipakai, maka disalahkan kurus. Ya. Lalu dibawalah di depan Nabi. Ya. Si burak minta janji. Apa janjinya? Ketika kau akan masuk surga nanti, jangan tunggang burak lain selain saya sendiri. Maksudnya,
tidak akan ada orang masuk surga tanpa la ilaha illallah. Taruh dulu tanganmu di atas punggung saya, kata si Burak. Begitu tercacah tangan Nabi di atas punggung Burak, si Burak tadi senang gembira sampai gemuk tinggi, tubuhnya tidak mampu menampung ruhnya sampai tinggi 40 hasta. Maksudnya apa? Nabi SAW mendakwahkan kalimat tauhid ini dalam waktu yang relatif singkat, cuman hanya 22 tahun 2 bulan 22 hari, tersebar ke seluruh jazirah Arab sampai ke Romawi sampai ke Persia. Gemuk lagi, nah, dipakai orang masuk Islam. Orang sudah mulai bertauhid, gitu ya. Ya. Jadi mencacahkan tangan di atas punggung Burak sebentar, itu artinya itu. Dalam jangka waktu 23 tahun lebih kurang, gitu ya, sudah tersebar ke seluruh jazirah Arab. Kan gemuk lagi. Bayangkan Nabi Nuh mendakwahkan kalimat tauhid ini 900 tahun, cuman 40 pasang yang masuk. Masya Allah. Tapi itulah ya, itu gambarannya. Makanya mencacahkan tangan ke Burak. Lalu kemudian tiba-tiba datang ruhaniyah Sultan Aulia, menyediakan punggungnya dipijak oleh Nabi. Kelak kau akan memijak punggung para wali. Maksudnya apa? Sultan Aulia, ya, Qaddasallahu sirruhu aziz, beliau menyediakan waktunya, umurnya, pikirannya, hartanya untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya pijak punggung, menyediakan. Ya, pijak punggung artinya Sultan Aulia menyediakan waktunya, pikirannya, tenaganya, gitu ya, hartanya demi untuk meneruskan perjuangan Rasul menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kelak kau akan memijak punggung para wali Allah, artinya para aulia Allah juga akan meneruskan perjuangan Sultan Aulia. Nah, kita selaku murid, bersediakah kita dipijak oleh guru kita punggung kita? Bukan punggung beneran, jangan-jangan sampai tengah malam datang, tolong Buya, pijak dulu punggung saya. Ya enggak begitu. Artinya kita selaku murid itu bersedia dipijak oleh pengasabah, guru kita, mursyid kita. Maksudnya kita selaku murid bersedia kita mengorbankan waktu kita, pikiran kita, harta kita untuk melaksanakan amaliyah yang diajarkan oleh pengasabah ke kita. Siapkan waktu, ya mungkin kita sibuk ya urusan dunia. Nah, karena waktu manakib, nah kita sisihkan waktu datang untuk manakib, gitu ya. Itu menyediakan waktu. Atau kita menyediakan harta kita sebisanya kita. Mungkin ada yang bawa aqua, mungkin ada yang bawa beras, mungkin ada yang bawa ayam, telur, bawang, gula, dan apa yang dibutuhkan oleh jamaah lah. Oh, nggak bisa, kita nggak bisa, artinya kita menyediakan itu karena kita juga nggak punya duit. Ya udah nggak apa-apa, datang aja bantu ibu-ibu masak. Ya, walaupun hanya ngupas bawang aja, ya. Atau menggiling cabai atau masak ya untuk kepentingan manakib. Itu artinya kita bersedia dipijak oleh guru kita, punggung kita ini. Ya, atau nggak bisa, kita nggak bisa, katakanlah kita nggak bisa memberi karena kita nggak punya duit. Lalu kemudian kita juga nggak bisa nolong karena kesibukan. Ya sudah, datang aja. Ya. Kalau bisa datang, kita gelar tikar, sapu dulu. Itu juga sudah menyediakan punggung dipijak oleh guru namanya. Nah, ini kan kalau kita nggak bersedia dipijak, ya datang menakib enggak, ngasih enggak. Ya, mau apa namanya, gelar tikar enggak pula. Ya udah. Nah, jadi itu bersedia dipijak punggung kita oleh guru kita, oleh pengasabah.
Artinya kita siapkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita, atau harta kita demi untuk terlaksananya ajaran yang diajarkan oleh pengasahabah ke kita. Giliran menakib, ayo kita menakib, datang kita. Ya, dari jauh-jauh kita datang. Alhamdulillah lah. Ya, ini yang datang ini kan ya dari beberapa tempat. Ada yang datang dari Haji Benah, ada yang datang dari Kalianda. Ya, ya alhamdulillah, ini kumpul semuanya. Artinya inilah salah satu bukti kita bersedia punggung kita dipijak oleh pengasahabah. Ya, itu maksudnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kemudian Nabi itu berangkat dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke langit. Nah, apa maksudnya ini? Haram di Mekah, Aqsa di Palestina. Ya, dua-duanya kan di bumi. Ya, bumi ini nyata. Berarti Nabi waktu Isra Mi'raj menempuh perjalanan yang nyata. Naik ke langit, langit itu gaib. Berarti perjalanan yang gaib. Berarti Nabi waktu menghadap Allah ketika Isra Mi'raj menempuh dua macam jalan. Jalan yang nyata di bumi dan jalan yang gaib di langit. Nah, kita juga begitu, Pak. Mau menghadap Allah mesti menempuh dua jalan. Jalan syariat lahiriah dan jalan hakikat batiniah. Tidak bisa kita ambil satu saja, buang yang lain. Ambil syariat, buang hakikat. Nggak bisa, burung itu nggak bisa terbang kalau sayapnya satu, Pak. Dua sayapnya baru bisa terbang, kata. Nah, jadi kalau kita hanya ngamalkan syariat aja, nggak mau bertarekat, nggak mau bertasawuf, nggak mau berhakikat, itu sama aja sampai ke Aqsa aja, nggak naik ke langit. Wajarlah kalau sampai tua kita nggak khusyuk salatnya. Kenapa? Ya cuma muter-muter di Aqsa itulah. Ya, nggak naik ke langit. Nah, mesti masuk kita naik ke langit. Gitu. Dalam artian hakikat batiniah. Nah, makanya belajar hakikat itu bukan untuk meninggalkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Maka sering saya katakan, Islam, iman, dan ihsan itu ibarat buah. Islam itu syariat, iman itu isinya, ihsan itu rasanya. Jadi kulit membungkus isi, isi menyimpan rasa. Coba Bapak Ibu beli doren misalnya, cuma hanya kulitnya aja, nggak ada isinya. Mau makan apa? Ada makan kulit, bengkak-bengkak bibirnya. Ada. Jadi kulitnya itu syariat. Jadi sempurna syariatnya, benahi isinya. Nah, kalau isinya sudah bagus, gimana supaya rasanya enak? Gitu. Maka jangan dipertentangkan syariat dengan hakikat. Mesti dia sejalan. Syariat untuk luar, hakikat untuk di dalam. Ada ya. Ada orang katanya sudah belajar tasawuf, sudah nggak sholat lagi. Gitu kan? Hebat, ya. Si anu itu belajar tasawuf, sholat enggak lagi, puasa enggak lagi, gitu ya. Ya, kalau bahasa Lampungnya tasawuf namanya. Nah, jadi bukan tasawuf. Ya, ini menurut saya, ini kadang-kadang salah pengertian. Ada guru hakikat menyampaikan, kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Nah, ini kalau dipahami secara telanjang, dalam artian hanya langsung secara bahasa saja, itu makanya orang nggak sholat lagi. Padahal yang menyampaikan kata-kata itu guru hakikat. Nah, kalau guru hakikat yang menyampaikan itu artinya kita pahami secara hakikat juga. Ya dah. Jadi kalau dikatakan kamu kalau sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya kamu tidak boleh mengaku kamu yang sholat. Bukan tidak melaksanakan sholat. Ya. Jadi sebelum kita ma'rifat kepada Allah, terasalah kita ini yang sholat. Kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang baca ini dan itu. Ya, itu namanya kita mengerjakan sholat. Tapi setelah kita paham, setelah kita ma'rifat kepada Allah, berarti bukan kita yang melaksanakan sholat itu. Kenapa bukan kita? Karena kita tidak punya alatnya. Ya.
berdiri kita pakai kodrat Allah, mau kita laksanakan sholat itu iradatnya Allah, mendengar kita itu samanya Allah, melihat kita itu basarnya Allah, tahu kita baca ini dan itu ilmunya Allah. Yang punya kamu mana? Nggak ada, semua punya Allah semua. Ya, makanya dalam kajian sebelum kita berguru, guru belum mengajarkan kepada kita, terbenarlah oleh kita, tubuh kasarlah yang hidup, tubuh kasarlah yang tahu, tubuh kasarlah yang melihat, tubuh kasar yang mendengar, tubuh kasar yang berkuasa, tubuh kasar yang berkehendak, tubuh kasarlah yang berkalam. Ini sebelum kita paham, ya, sebelum kita ngaji hakikat, itu ngaji syariat aja itu. Ya, setelah kita berguru, guru sudah mengajarkan kepada kita, barulah tahu kita hidup tubuh kasar karena hidup tubuh yang halus, tahu tubuh kasar karena tahu tubuh yang halus, berkuasa tubuh kasar karena berkuasa tubuh halus, berkehendak tubuh kasar karena berkehendak tubuh yang halus, melihat tubuh kasar karena melihat tubuh yang halus, mendengar tubuh kasar karena mendengar tubuh halus, dan berkalam tubuh kasar karena berkalamnya tubuh yang halus. Nah, sedangkan tubuh yang halus itu ruh namanya, ya dah. Dan dia tidak hidup sendirian, ya. Dia hidup pakai hayat Allah. Berarti tubuh halus itu hidup dengan hayat Allah. Berarti yang hidup itu siapa? Allah. Ya, yang mendengar Allah, yang melihat Allah, yang kuasa Allah, yang kehendak Allah, bahkan yang berkalam pun Allah. Nah, ini kaji hakikatnya. Jadi jangan dipahami kalau kamu sudah ma'rifat pada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat, lalu tinggalkan sholatnya. Tidak begitu. Ya, artinya kita tidak merasa kita yang sholat. Kalau masih merasa kita yang sholat, belum ma'rifat namanya. Ya, dah. Nah, itu jadi bahasa-bahasa seperti itu mesti kita pahami secara hakikat, gitu ya. Jadi syariat sudah bagus, alhamdulillah, bacaan sudah betul, itu kan, tumakninahnya sempurna, itu ya. Sudah bagus. Nah, sekarang benahi isi hakikatnya. Siapa yang sholat? Siapa yang hidup? Siapa yang bergerak? Ya, kan kita kan sering ucapkan la haula wa la quwata illa billah, itu kan kalimat, ya, tidak ada daya, tiada upaya melainkan dengan Allah. Tidak ada kemampuan kita untuk melaksanakan perintah Allah, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan larangan Allah melainkan dengan Allah. Melaksanakan perintah gerak, ya, meninggalkan larangan diam. Tidak bisa gerak dan tidak bisa diam melainkan dengan Allah. Nah, jadi oleh karena itu kita pahami secara hakikat. Jadi hakikat itu bukan diambil syariatnya saja ditinggalkan hakikat, nggak sempurna, Pak. Ya, mestinya dua-duanya. Ya, syariat kita jalankan, hakikat kita pakai. Jangan dipertentangkan antara syariat dengan hakikat. Ya, mesti kita pakai sehingga jadilah kita abid zahirnya, arif batinnya. Gitu ya. Dilihat zahirnya abidillah, dilihat batinnya arif billah. Itu yang kita maukan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Intinya adalah bahwa Isra Mi'raj itu adalah sebuah petunjuk bagi kita agar kita selamat kembali kepada Allah. Nah, di antara petunjuknya tadi itu yang pertama ada mursyid, ada pembimbing, lalu kemudian talqin zikir, kemudian mengamalkan zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah kita sudah diarahkan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah sehingga kita mau bertalqin zikir, mau mengamalkan. Kita menemukan guru mursyid, kita para sahabat sehingga kita bisa melaksanakan amal zikir itu. Ya, mudah-mudahan kita semua diakui oleh para sahabat sebagai muridnya. Amin. Allahumma amin. Tersambunglah ruhaniah kita kepada guru sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.